Terima kasih Tuhan, pagi yang luar biasa ini. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, kejayaannya hanya bagi-Mu. Kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, Allah yang sanggup memulihkan kami, Allah yang sanggup mengangkat kami jauh lebih baik. Dan pada saat yang tidak di Tuhan, kami tidak bersama-sama belajar mengenal firman. Inilah Roh Kudus yang masuk bersama yang mendengar ini. Inilah Roh Kudus menjelikan kata rohani kami, sehingga kami perlu memahami segala kebaikan melalui kebenaran firman. Bahwa Rabi Tuhan, hamba-Mu Yvonne yang akan menyampaikannya, adalah pengurapan hikmat yang jujur atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga boleh menjadikan modal untuk kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kami sambut Tuhan, firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ivan. Oh, Pak Lukas, renungan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ester 3, ayat 1 hingga 15. Saya memberi tema mengendalikan kemarahan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Pada bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12, zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di hadapan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup bercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarlah surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkan kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu akan kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama,
Pada hari yang ke-13 dipanggillah para pandita raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimateraikan dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, dari yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak perempuan, pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa gerakanlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Ini dapat di dalam Ester 3 ayat 1 hingga 15 dan memberi tema mengendalikan kemarahan. Siapakah Ester? Ester adalah anak dari Abihail, saudara ayah Mordekai, diangkat anak oleh Mordekai saat ada pemilihan ratu, pengganti ratu Westin, Raja Ahasveros. Ester ini ikut ambil bagian, yaitu ikut dalam pemilihan pengganti ratu Westin, dan ia memperoleh belas kasihan, mulai kasih dari sida-sida karena ketaatannya, karena kebaikannya, karena ketulusannya, dia dapat dipilih menggantikan Ratu Westin menjadi pendamping Raja Ahasveros. Bapak saudara, di mana saya memberi tema mengendalikan kemarahan. Kemarahan bagi manusia itu sudah manusiawi, di mana kemarahan itu sering terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak dapat mengendalikan kemarahan itu. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, marah itu boleh, tetapi jangan marah itu membuat kefatalan atau kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di mana Haman itu ia marah, panas hati melihat Mordekai melanggar perintah raja yang sudah diingatkan oleh pesuruh-pesuruh atau penjaga istana, dan dia saat bertemu dengan Haman sujud berlutut kepada Haman, tetapi Mordekai tidak melakukan. Sehingga saat Haman melihat perbuatan Mordekai, dia merasa panas hati, merasa marah. Karena apa? Karena Haman dikaruniakan kedudukan lebih tinggi dari pembesar-pembesar kerajaan, dan setiap orang yang melihat Haman harus sujud, harus berlutut kepada dia. Tapi Mordekai tidak melakukannya. Karena kemarahan ini, Haman ingin membinasakan atau menyingkirkan Mordekai bersama orang-orang yang sebangsa dengan Mordekai, yaitu orang-orang Yahudi. Dia menyusun strategi, dia menyusun rencana untuk membinasakan semua, baik yang kecil maupun yang besar. Tetapi secara logika, kalau kita mengalami kesalahan, tentunya yang menanggung adalah orang yang berbuat salah, bukan semuanya. Tapi di sini Haman ingin membinasakan semuanya sebangsa dengan Mordekai, yaitu orang-orang Yahudi. Mari Bapak Ibu, kita introspeksi diri kita. Rasa marah, panas hati, jangan membuat kita lepas kontrol. Kalau kita merasa marah, panas hati terhadap orang-orang yang berbuat salah terhadap kehidupan kita, jangan sampai kemarahan itu menimbulkan kefatalan,
menimbulkan kekecewaan, menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Karena hal-hal demikian, seperti Tuhan sudah firmankan, kalau kita tidak dapat mengendalikan amarah, tidak dapat mengendalikan panas hati sebelum matahari terbenam, itu kita berbuat dosa. Mari saudara, Tuhan sudah mengingatkan kita semuanya, karena kita juga anak-anak atau umat pilihan Tuhan, dipanggil dan dipilih sesuai kehendak Tuhan. Mari kita dapat mengendalikan emosi kita, mengendalikan panas hati kita, walaupun orang-orang yang seringkali menyakiti hati kita, orang-orang seringkali menjatuhkan, memandang sebelah mata dalam kehidupan kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, maka hidup kita akan dipimpin menjadi orang-orang yang tambah hari tambah berkenan kepada Tuhan. Mengapa Haman bisa memiliki kuasa tersebut? Karena dia dikaruniai atau diangkat oleh Raja Ahasveros lebih tinggi dari pembesar-pembesar dari kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasveros, sehingga dia bangga, congkak melihat orang-orang yang ada di bawahnya harus tunduk dan sujud kepada dia. Janganlah kita berlaku seperti Haman, Bapak Ibu Saudara. Walaupun setinggi-tingginya jabatan kita, kita harus memandang orang-orang di bawah kita. Karena tanpa orang-orang yang ada di bawah kita, kita tidak akan ada kedudukan yang di atas. Justru semakin kita ada di kedudukan di atas, kita harus semakin rendah hati. Kita harus semakin baik terhadap orang-orang yang di bawah kita. Memperhatikan orang-orang di bawah kita. Bukan semau gue. Bukan, wah aku sudah ada di kedudukan atas, berarti semuanya dalam kendaliku. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan saja yang ada di kedudukan yang tertinggi. Dia sendiri ada di bawah, melayani pelayan-pelayannya. Dia ada di paling bawah, mau membasuh kakinya, mau merendahkan dirinya di hadapan orang-orang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak dapat mengendalikan kehidupan kita, maka hidup kita semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin padam. Sungguh-sungguh kerohanian kita tidak terbakar, tetapi semakin hari semakin meredup dan akhirnya padam. Tuhan tidak menghendaki setiap kita umatnya meredup dan padam dalam iman percayanya, dalam kobaran apinya, tapi kita tambah hari harus tambah melekat, tambah hari tambah berkobar-kobar dalam lain Tuhan, tambah perendahan hati. Semakin juga kedudukan kita semakin tinggi, kita harus semakin merendahkan hati kita, agar orang-orang di bawah kita merasa diperhatikan, bukan dipandang sebelah mata. Banyak yang terdapat di dalam Alkitab. Orang-orang karena tidak dapat mengendalikan rasa marahnya. Seperti Saul, dia tidak dapat mengendalikan amarahnya terhadap Daud. Dia ingin membunuh Daud. Karena apa? Karena orang-orang saat Daud itu pulang berperang dan menang, orang-orang bersuara apa? Saul membinasakan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu menimbulkan kemarahan, menimbulkan panas hati, sehingga Saul ingin membinasakan Daud. Demikian juga masih banyak sekali. Herodes, dia saat menerima orang-orang Majus bertanya, di manakah sang juru selamat? Dia juga merasa panas hati, karena orang Majus ini datang menyembah pada raja, di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, saat dia lahir di kandang domba. Mari Bapak Ibu Saudara, kejadian demi kejadian, amarah demi amarah, jangan membuat kita semakin merosot iman kita, tetapi dapat mengendalikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kendalikan emosi kita kendalikan amarah kita tidak jatuh dalam dosa. Karena kalau kita jatuh dalam dosa, kita semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin hanyut oleh berbagai tantangan kehidupan,
dan kita tidak dapat menyelesaikan kehidupan ini dengan sampai ke garis finalnya, di mana Tuhan berfirman kita dapat menjaga hati kita, iman kita, mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan dijanjikan mahkota Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di mana Ester 3 ayat 1 dan 15 ini saya memberi tema mengendalikan amarah. Kita harus belajar dapat mengendalikan amarah, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hidup kita untuk tambah hari tambah setia pada Tuhan. Karena begitu amarah yang tidak terkendali itu mengakibatkan kefatalan, mengajukan kalah, lepas kontrol, tidak dapat berpikir jernih, sehingga saat mengambil keputusan itu akan membawa kekecewaan, kefatalan, ketidakbaikan dalam kehidupan kita. Merasa panas hati, marah, itu akan membawa dalam kejahatan. Seperti terdapat di dalam Efesus 4 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini mengingatkan kita. Kalau kita terjadi perselisihan dalam kehidupan kita, terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, maupun terhadap atasan kita atau bawahan kita, cepat-cepatlah kita selesaikan. Jangan sampai matahari terbenam. Hal kemarahan itu atau panas hati itu masih ada dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan ingatkan itu akan menjadi dosa. Berbuat dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita ingat. Masihkah kita menyimpan kejahatan? Masihkah kita menyimpan kepanasan terhadap orang-orang di sekeliling kita yang menyakiti hati kita? Segeralah insaf. Dosa sudah menghadap di depan mata. Kalau kita tidak segera insaf, kita tidak segera ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, Tuhan mengingatkan kita, dosa sudah menghadang di depan kita. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, mintalah pengampunan dari Allah. Berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita, sehingga kita mampu mengendalikan amarah kita. Kita berdoa, minta pengampunan, agar Tuhan dapat mengendalikan kita. Agar emosi kita, panas hati kita bisa terselesaikan, sehingga saat kita berbaring lepas lelah, itu ada kedamaian, sukacita, tidak ada dendam, tidak ada panas hati, tidak ada kemarahan, semuanya Tuhan selesaikan. Lewat doa permohonan kita, pagi hari ini kita diingatkan untuk menghindari kemarahan, kepanas hati kita, agar hidup kita ada kedamaian dan sukacita. Sharing firman Tuhan sampai sekian yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih atas renungannya pagi ini ya. Mengajari kita untuk mengendalikan amarah. Walau itu sulit ya, kita harus belajar minta pimpinan sama Tuhan supaya kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sedang berada di atas, kita nggak boleh ya sombong, tapi kita tetap mempunyai kerendahan hati. Terima kasih Pak Lukas, sudah lama ya kita nggak dengar renungan yang dibawakan Pak Lukas. Mari kita saatnya berdoa untuk bangsa kita ya. Saya minta Bu Eva ya bisa berdoa untuk bangsa. Bu Eva. Pagi. Mari teman-teman kita satu hati untuk berdoa buat bangsa dan negara ya teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan, saat ini Tuhan kami bersepakat Tuhan untuk berdoa buat bangsa dan negara tercinta kami ini Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang lancar. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ke depan terpilihnya presiden yang baru, wakil presiden
yang baru Tuhan. Kau beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kepada menteri-menterinya juga Tuhan. Kau beri Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami sebagai umat-Mu Tuhan. Untuk kami di setiap daerah-daerah ada kebebasan untuk umat Kristen beribadah Tuhan. Tuhan kok pakai gubernur, Pak Lurah, Pak Camat, sampai pimpinan terendah. Mereka punya hati yang betul-betul takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan. Engkau pakai Tuhan, Engkau lawat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Banyak-banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk jalan nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ya, makasih Bu Eva. Untuk saya serahkan kepada Pak Ronald ya. Ya, Bu Ana. Ini kita masuk ke room ya, saling mendoakan. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Mana Bu Ivon? Pak Eri, Pak Yusuf, Pak Ronald. Bu Vivi. Halo Pak Ronald. Ya, ini kok nggak ada yang mau pindah-pindah ini. Ini nggak ada yang mau pindah. Sing itu option nih loh Pak Ronald. Itu sing Udah tak pilih automatically itu loh. otomatis semua dicentang semua. Udah tak centang. Kecuali yang atas dewe. Iya. Heeh. Halo Ini Bu Ivon. ntar ya. Betul? Bu Ivon belum pindah juga. Ntar. Di optionnya itu loh. Biasanya bisa. Pak Eko nggak bisa karena Pak Eko host. Hah? Pak Eko host. Maksudnya? Iya nggak muncul loh. Tak jadikan ku host ya Pak Ronald ya. Nah, lu ganti dulu. Yes. Pak Yusuf belum masuk. Bentar. Pak Yusuf ya nunggu Indomie. Oh, mana Pak Lukas Bar. Nah, udah masuk. Lagi dulu. Iya, Pak Yusuf pasti nunggu Indomie. Enggak, aku enggak doyan Indomie, tapi kalau sudah matang ya bisa. Ayo Pak Yusuf, Ya, langsung aja. Waktunya mepet. oke, kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan menaikkan syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan yang telah melawat melindungi kami untuk tetap beraktivitas sepanjang hari ini. Itu semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi hamba-Mu dan juga Pak Eko secara khusus buat keluarganya.
dalam aktivitasnya sepanjang hari ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan sebagai pengusaha, Tuhan beri hikmat untuk mengatur semua lini aktivitas sepanjang hari ini di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Demikian pula Ibu Yani, supaya Tuhan tambahkan nikmat untuk mendampingi Pak Eko dalam usaha ini, supaya diberikan hikmat yang berwibawa dari Tuhan. Demikian untuk membina rumah tangganya, anak-anaknya. Oleh anugerah dan kasih Tuhan pula, dia akan beroleh kasih daripadamu, supaya dia hidup dalam kebenaran, menjadi ratu yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, jadikanlah keluarga ini sebagai keluarga yang beribadah, keluarga yang takut akan Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran, memuji dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Seluruh aktivitas hamba-Mu hari ini diserahkan dalam tangan Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Pak Yusuf. Oke. Bapak dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih berkat-Mu yang Kau limpahkan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami punya tubuh yang sehat Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk Pak Ronald Tuhan, kami percaya pertama-tama kalimat marifat-Mu untuk Ronald, Kau berkati usahanya, rumah tangganya Tuhan dengan baik ya Bapak. Kami percaya terus Tuhan, bahwa apa yang terbaik Tuhan dalam masa depan keluarga Pak Ronald ini telah Kau paparkan ya Bapak. Urapi untuk anak sen, anak jenis Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Yesus, segala kemurahan-Mu tercurah untuk mereka ya Bapa. Tubuh yang sehat, kepandaian, kepintaran, ketekunan, telitian ya Tuhan, selalu Kau limpahkan untuk anak-anak dari Pak Ronald, Sen, dan Jenis ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi juga untuk Venda, kami percaya penuh bahwa Kau membentuk Venda menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi penghibur yang baik dalam rumah tangga, bisa mengayomi ya Bapa, bahkan bisa mensupport apa yang dilakukan Pak Ronald dengan baik dan benar. Pujilah Kau Tuhan, urapi itu Papa Mama dari Pak Ronald, urapi mereka, berikan kesehatan untuk mereka dimanapun mereka berada, berikan penghiburan Tuhan jika mereka mengalami suatu masalah-masalah dalam jiwanya ya Bapak. Berkati pula untuk Mama Papa dan Ibu Brenda, kami percaya penuh Kau yang beracara akan kesehatannya, berkati terus Tuhan, supaya dalam masa-masa tuanya keceriaan ya Tuhan, dan juga penghiburan selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kau juga berkati untuk Pak Yusuf, kami percaya Kau yang mengendalikan hidup Pak Yusuf di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, Kau urapi anak Siska ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kau pulihkan kesehatannya ya Bapa. Berkati juga untuk Bu Yusuf ya Tuhan, sehingga terus berkat-Mu mengalir untuk Bu Yusuf dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko. Yuk. Ini Ronaldo kayak aneh di ruang sebelah ini. Iya, dia gabung ke ruang sebelah karena dia pindah-pindahkan orang enggak masuk-masuk itu. Ya. Tapi Pak ini Yusuf, tetap, ya. sehat semua? Oh, sehat. Sehat. Di mana? Di rumah? Di rumah ini. Saya jarang pergi saya. Nggak bikin mebel lagi? Oh, belum. Ini tempatnya saya ini sulit untuk bikin mebel ini. Oh. Kan saya pindah. Kalau yang tempat kemarin halamannya luas soalnya tuh bisa bikin mebel itu kan di rumah dinas itu. Oh, ini pindah rumah? Iya, saya kan pensiun jadi disuruh keluar dari rumah dinas. Akhirnya saya kos ini. Ini rumah kos-kosan tapi besar. Oh, Tapi tidak punya halaman untuk kerja-kerja gitu. Evi, Pak Vivi ini. Ya, Vivi masuk ini. siapa? Vivi. Loh, kok Ibu Vivi masuk sini? Nah, Mbak ini Vivi. kok ini kok malah sudah 4 ini. Ini Pak Ronald ngesennya itu keliru itu ngesennya. Vivi, halo Vi. Iya. Tadi ambil Bu Venda, ambil Bu Ana. Oh, Terus gak kerasan pindah ke sini. Enggak, terus mati Pak.
Oh, mati. Saya nggak kerasan pindah sini. Ya ini ya, ada Bu Susan. Oh, ada Cik Susan. Oh, Ya, nggak apa-apa, Vivi gabung sana semua aja. Pak. Ya, Pak? Vivi apa si Susan naik. Loh, ini apa? Sik. Doa ta. Ojo ngaget-ngaget ya, Vi. Apa, Vi? Doa, Cik. Loh, Doa. wes kok. Ya, Tadi doa apa kecil, Oma? kok gabung ke kamarnya bapak-bapak itu loh. Oh, ya wes doa lagi. Tadi Oma wes Iya. pada keluar. Pak Yusuf, doa untuk Siti Amasan, Pak Yusuf. Nah, ini tak doakan orang dua. Ya, Ya. double, Pak Yusuf. Terima Double kasih, porsi. Pak Ya, Yusuf. makasih Pak Yusuf. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Ibu Susan, Ibu Vivi, Pak Eko, dan juga Ibu Venda sesungguhnya. Kiranya lawatan penyertaan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini di dalam kuasa Tuhan. Kau melindungi, memelihara mereka supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh aktivitas mereka di bawah sepengetahuan Tuhan akan menuntun dan memimpin dengan pimpinan Roh Kudus supaya seluruh aktivitasnya ini dapat terkendali berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam seluruh aktivitasnya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkati kedua hamba-Mu ini. Keluarga demi keluarga Engkau berkati, terutama untuk Pak Teguh dalam pemulihan supaya Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Ibu Pipi juga dalam pekerjaan usahanya bersama dengan Pak Hendrawan supaya Tuhan pimpin, Tuhan lindungi sepanjang hari ini bersama dengan keluarga. Kasih dan anugerah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama. Silakan di absen, Pak Lukas. Pak Lukas Ya. sudah lama. Kok tambah langsing, Pak? Iya, Pak Ronaldnya tambah langsing itu. Pak Lukas itu tambah langsing, memang dia Ya. lebih sehat lah, Cik Susan. Iya, betul. Ayo. Sudah pada kembali toh iki. Ini kok enggak bisa kembali. Ini Pak Yusuf masalahnya nggak kembali-kembali karena di room utama dia. Oh gitu. Makanya kok enggak bisa masuk-masuk, ternyata enggak pindah-pindah itu. Saya tadi nggak tahu kok bisa saya keluar lagi tuh. Saya keluar, tiba-tiba masuk ke Pak Yusuf sama Pak Eko lagi. Lah iya. Iya wes. Masuk hanya Bu Eva. Pak Titus itu mau sembelih kambing pagi-pagi. Silakan Pak Erik. Ya. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita yel-yel dulu ya. Oke. Buka semuanya, Bu Eva, Bu Vivi, Bu Venda. Ya, sudah Bu, sudah siap. Terus, Be Strong in the Lord. strong in the Lord. Gak bisa ya untuk Bisa itu loh, bagus kok. Saya kok tadi kok muter-muter ya. Ini handphone saya pakai yang lain. Kebanyakan. Ulangi. Pak Lukas belum di-unmute, Pak Lukas itu. Diulangi yel-yelnya. Yel-yelnya belum kembali soalnya. Oh iya. Di Pak Erik, mute. biar semangat. Ayo Pak Erik. Tuh, Pak Eko juga belum di-unmute itu. Iya, belum balik semua soalnya. Dikembalikan dulu semua. Rifon itu, unmute itu. Ya. Bu Ivon, ayo. Belum di-unmute. Nanti bicara dewe loh. Pak, saya kok handphone satunya lagi kok gak bisa ya, terima ya. Ini bisa kok. Bisa, itu ini dari hostnya aja, hostnya kembalikan semua aja. Di balik NOKP lewat host saja. Ayo Pak Erik. Ayo Bu Ana, mulai Bu Ana. Pak Erik aja yang mimpin, ayo. Ya. Oke, kita terus semangat ya di dalam doa ya.
bukan hanya yel-yel aja, tapi benar-benar setia di dalam doa. Oke? Ya. Pada saat itu, Be Be strong. strong in the Lord. be strong in the Lord. Keep on praying. Praying. Haleluya, semangat semua. Ya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sebelum kita tutup, saya minta Pak Yusuf ya. Sudah lama ini Pak Yusuf nggak hadir. Pak Yusuf yang tutup doa. Saya hadir terus loh, Bu. Ini turunnya Pak Daniel iki ngontel. Kemarin kan Pak Yusuf nggak hadir, Pak Daniel hadir. Iya, janjian sama Pak Daniel soalnya. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita Pak Yusuf, akhiri dari seluruh Pak, doa kita hari ini. Pak Yusuf, Ya, saya minta doa ya apa Bu doakan? untuk anak saya yang mau ikut lomba di BCA, namanya Klorin. Jangan ini coba klorin. Ya, Klorin. Klorinda, namanya Klorinda. Oh ya, sebut yang lengkap supaya tidak salah doanya. Namanya Klorinda Patricia Audrisianto. Audisia. Klorinda. Ya, Klorinda. Klorinda. IN. Ya. Terus sama suami saya Pak, sehat. Apa kan sakit sekarang? Suaminya Ibu namanya siapa? Nathan. Bapak Nathan. Istrinya Pak Nathan siapa namanya? Ibu Pupin. Ibu Ipong. Oh, enggak Pupin toh. Ipong. Sama doakan Pak Gimin, Pak Yusuf ya. Ya. Oke, siapa lagi yang mendesak yang didoakan sebelum saya berdoa? Pak Gimin, Pak Yusuf. Oh, sampun sudah tiap hari tak doaan itu. Sudah tak catat. Pak Lukas biar agak gendut sedikit. Pak Lukas jangan, nanti kegemukan. Untuk konvensi Pak, konvensi Oktober Pak. Oh, konsesi bulan Oktober ya. Oke, mari kita satukan hati kita. Kita akhiri dari seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Terpuji nama Bapa di sorga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal, yang kami sembah dan yang kami puja setiap saat. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang memampukan dan menguatkan kami untuk beraktivitas dari setiap lini kehidupan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi suami dari Ibu Ipon, supaya Pak Nathan ini benar-benar hidup dalam kebenaran, dimampukan, dikuatkan, sebab kekuatan pertolongan hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Engkau memulihkan dia manakala dia dalam keadaan yang lemah. Jika dia dalam kekurangan, supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat untuk memuji dan menyembah kepadamu. Karena segala sesuatu berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian pula anaknya Klorida, supaya Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan beribawa, supaya konsisten yang ada di BCA ini yang akan dilaksanakan ada di bawah kuasa Tuhan, sepengetahuan Tuhan, melindungi, menjamah, membawa dia untuk memperoleh nilai yang terbaik, bahkan menjadi juara semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang akan memberikan kekuatan pertolongan yang bersumber daripada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Pak Gimin, supaya dalam pemulihan kesehatannya Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, supaya Pak Gimin dapat disembuhkan dan dipulihkan sebagaimana biasanya, supaya hamba ini dapat beraktivitas sebagaimana dia kerjakan setiap hari. Kasih dan anugerah pertolongan Tuhan, jamaah kasih Tuhan dengan penuh kuasa dan bilur-bilur-Mu, Pak Gimin akan disembuhkan dalam minggu-minggu. Tuhan Yesus, terima kasih, begitu indah pertolongan Tuhan buat Pak Gimin. Demikian pula kami berdoa untuk Sisean, supaya Tuhan tolong, Tuhan tambah-tambahkan nikmat, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, karena Engkau yang bertindak tepat pada waktunya. Sebagaimana Sean mengalami sudah bertahun-tahun ini, belum juga mendapatkan kasih daripada Tuhan yang sesungguhnya, yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, bahkan kami semua. Tuhan tolong Sean untuk dipulihkan. Demikian pula neneknya yang dalam kesehatannya usia, supaya Tuhan tambah-tambahkan nikmat, supaya orang tua daripada Pak Ronald ini juga dapat dipulihkan dan disembuhkan kembali.
kasih dan anugerah pertolongan Tuhan begitu indah. Kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain agar Tuhan menolong, terutama untuk Pak Teguh dalam pemulihan kesehatan pun Tuhan tolong, Tuhan sertai supaya kesehatannya semakin hari semakin membaik. Demikian teman-teman yang lain juga Tuhan memberkati. Pak Frans, istri daripada Pak Supriyanto, supaya Tuhan tolong, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Dan teman-teman kami yang lain juga, Amin. Pak Budianto dan Ibu Lili yang tidak hadir pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan. Kasih dan anugerah pertolongan Tuhan begitu indah. Biarlah rahmat dan damai sejahtera senantiasa menolong berkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Mia beserta dengan keluarganya, anaknya yang kurang sehat supaya Tuhan juga beri kekuatan pertolongan. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang sanggup mengubahkan keluarga ini. Terlebih untuk suaminya, Pak Imam Haryanto, supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, karena begitu indah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus tepat pada waktunya, supaya Pak Imam Haryanto ini dijamah oleh Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh membina rumah tangga dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pekerjaannya, supaya Tuhan berikan pekerjaan untuk mendukung kelangsungan dia sebagai kepala keluarga, supaya tidak minder di dalam rumah tangganya. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, bawa dia hamba-Mu ini untuk tetap taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih begitu indah penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kasih dan anugerah-Mu melimpah sampai pada saat ini. Kami bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Demikian teman-teman kami yang lain yang sedang menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, sebagai usahawan. Engkau memberkati dari seluruh anggota saat teduh pagi hari ini. Satu dengan yang lain Engkau memberkati, mengurapi mereka, supaya mereka tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menolong, memberkati setiap anggota jemaat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menolong menyertai mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semua. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus semua Bu Ana, memberkati. thank you. Iya, terima kasih semua. Bisa. Pak Titus, Pak Heri, Bu Ivi, semua. Ya, mari. Terus berkati. Ini kok dipateni tidak gelem malah ini. Ya, saya tutup ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, tutup aja Pak. Ini mumpung saya punya ini error ini. Ya. Ya aku kok nggak keluar ya? Aku kok nggak keluar ya? Aku sendirian di sini.